Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Saya Firman Syah, YouTuber dari Panipahan. Kali ini saya akan membahas calon cawapres ya, calon wakil presiden Anies Baswedan. Siapa yang pantas jadi cawapres Anies Baswedan? Antara Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Mahfud MD. Kenapa Mahfud MD masuk? Ya, karena belakangan ini Mahfud MD sangat populer ya, karena mampu membuat sensasi di dunia maya. Nah, ketiganya begini, jika ketiganya disandingkan dengan Anies Baswedan, maka Anies Khofifah, kalau disingkat ya agak sulit ini, AK ya, atau akhof. Ini akhof bahasa Arabnya artinya takut, ini nggak cocok kalau disingkat seperti itu. Anies AHY, AA, nah ini lebih lumayan ya, AA. Kemudian Anies Mahfud, AM, jadi AM ya, AM ya, cocok juga lah gitu. Jadi untuk menjadi cawapres Anies Baswedan ini, sebenarnya Anies Baswedan itu sudah memberi pandangannya ya di media sosial, dan itu bisa kita baca. Paling tidak ada 5 kategori Anies Baswedan atau 5 kriteria yang menjadi pilihan Anies Baswedan untuk cawapresnya. Dan koalisi perubahan itu sudah menyerahkan kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapresnya sendiri. Mari kita baca 5 kategori Anies Baswedan untuk cawapresnya. Pertama, dia harus berkontribusi dalam pemenangan, itu pasti ya, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah. Nah, ini menarik nih. Nah, dia harus memiliki elektabilitas yang tinggi gitu ya. Kemudian tingkat kerentanan politik yang rendah, artinya permasalahan politiknya sangat rendah itu. Dia tidak ada terkait hubungan politik, hutang politik yang belum diselesaikan dan sebagainya, itu penting. Yang kedua, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi, itu pasti ya, pasti berkontribusi. Yang ketiga, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. Nah, itu pasti ya. Jadi kontribusi mungkin sebagai acuannya sudah berpengalaman atau tidak, barangkali begitu ya. Yang keempat adalah memiliki visi yang sama dengan calon presiden. Ya, kalau wakilnya itu tidak memiliki visi yang sama, pasti sulit diterima di calon mana saja gitu ya. Yang kelima, berkomitmen membangun kebersamaan sebagai duit tunggal. Ya, itu juga sudah pasti itu. Tapi 5 kategori ini tidak bisa dianggap remeh, karena memang jejak digital hari ini sangat mudah sekali ya untuk melacak seseorang. Apakah benar seseorang itu visinya sama, gitu kan? Apakah benar seseorang itu memiliki komitmen pembangunan kebersamaan sebagai duit tunggal. Artinya memang capres dan cawapres atau presiden dan wakil presiden nanti itu tidak boleh memiliki 2 pandangan yang berbeda, karena itu akan sulit untuk membangun. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis ya, analisis dan hasil. Soal elektabilitas, kita lihat Khofifah apakah memilih elektabilitas. Dia sebagai aktivis ya, bukan sebagai orang partai, aktivis dari kalangan NU, memiliki popularitas, elektabilitas yang tinggi, popularitas juga tinggi gitu ya. Kedua, stabilitas koalisi. Soal stabilitas koalisi tadi itu
bagaimana kerentanan politiknya. Hovifah sampai hari ini tidak ada persoalan politik, hanya pernah sekali soal Romo Hurmuzi waktu itu, cuman tidak jadi ya. Hovifah cuman terseret namanya tapi tidak masuk di dalam persoalannya itu. Stabilitas koalisi, memperkuat stabilitas koalisi pasti ya. Hovifah ini dari luar masuk ke dalam, dia bukan koalisi perubahan. Untuk membuat stabilitas koalisi itu masih sangat rentan ya. Kemudian berpengalaman dalam pemerintahan, ya Hovifah berpengalaman ya, visi yang sama itu bisa dicocokkan. Berkomitmen sebagai duit tunggal, ya itu pastilah, karena Hovifah memiliki pengalaman juga menjadi pemimpin dan dia tahu betul itu. Jadi dalam hal ini Hovifah dapat nilai 4. AHY juga 4 itu, Mahfud 3. Itu kenapa itu? AHY kita lihat elektabilitas tinggi ya, stabilitas koalisi ya dia memang orang koalisi perubahan. Berpengalaman dalam pemerintahan, nah ini dia miss, dia belum memiliki pengalaman AHY itu. Visi yang sama itu pasti, komitmen sebagai duit tunggal itu juga pasti terjadi jika AHY dipilih jadi cawapres. Kemudian selanjutnya kita lihat Mahfud MD. Mahfud MD ini adalah Kemenkumham ya. Elektabilitasnya ya rendah pasti karena dia tidak memiliki partai, tapi popularitasnya tinggi. Itu berarti dia berkurang miss 1 ya, elektabilitas. Kerentanan politik ya sangat rentan ya, itu nomor 1 itu, rentan politik gitu. Karena dia banyak sekali menentang koalisi para politisi di MPR, DPR, itu luar biasa Mahfud MD. Jadi sangat rentan gitu. Stabilitas koalisi ya sangat diragukan, sama seperti Hovifah, dia dari luar masuk ke dalam, khawatir ketika dia masuk justru merusak koalisi gitu ya. Berpengalaman dalam pemerintahan ya pasti ya, visi yang sama itu bisa diwujudkan, komitmen sebagai duit tunggal. Jadi Mahfud MD dapat nilai 3 karena elektabilitasnya rendah, popularitas tinggi, stabilitas koalisi juga itu menjadi persoalan. Jadi antara Hovifah dan AHY ini memiliki nilai yang sama. Kemungkinan dua calon ini yang memberatkan Anies Baswedan untuk memilih mana yang lebih tepat. Saya tidak berpendapat tentang hal ini, silakan Anda komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.